di Kuba ya. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas waktu yang Sekalian ya. untuk bisa dilakukan wawancara ini. Sebelumnya perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Indonesia Universitas Negeri Semarang dengan tujuan untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah filsafat. Kami dari mahasiswa KOR. Sebelumnya perkenalkan nama saya Galih Paris Nugroho dan teman saya Muhammad Fatur Rahman. Saya Leonardo Mada Sustianto. Di sini kami akan mengambil pertanyaan kepada Mas, dan pertanyaan pertama disampaikan dari Langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Yang perlu kita ketahui kan, menurut filsafat itu banyak sekali pandangannya. Nah, menurut Mas tersendiri itu pandangan umum tentang filsafat itu seperti apa ya? Pandangan umum terkait dengan filsafat ya. Filsafat itu ya, ini yang tadi Jadi filsafat itu kan sebuah pandangan bagaimana kita bisa mengungkap sesuatu yang ada di depan kita gitu. Karena sesuatu yang ada di depan kita itu belum tentu itu benar adanya. Kita perlu adanya pembuktian dengan caranya kita berpikir kritis, memberikan sebuah pertanyaan yang sebenarnya itu pertanyaan dasar, tapi itu sebagai bentuk pembuktian atas hal yang ada di depan kita. Terus Contohnya seperti apa ya, Mas? contohnya ya, Contoh misal kita yang kritis. contohnya kita berpikir terkait dengan bola itu bundar. Apakah yakin bola itu bisa berputar dengan cara semestinya ketika bola itu dalam keadaan bundar? Perlu adanya pembuktian di situ. Perlu adanya hal yang bisa kita lakukan. Bagaimana sebuah bola bundar itu bisa berjalan secara semestinya, bisa menggelinding kemana-mana. Itu perlu adanya pertanyaan. Bagaimana kita bisa membuktikan pertanyaan itu, membuktikan apa yang ada di depan kita itu. Dan dengan caranya ya, hal-hal mendasar itu belum tentu itu diremehkan, karena perlu adanya hal dasar untuk membuktikan hal besar. Jadi harus ada pembuktian lebih dahulu ya, Mas. Ya, ini pertanyaan yang kedua ya, Mas. Nah, menurut pandangan Mas tersendiri itu falsafah Pancasila dalam pemikiran filsafat olahraga di Indonesia itu seperti apa ya? Kalau dalam artian falsafah Pancasila, setahu saya falsafah Pancasila itu kan sebuah pola pikir dengan menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kan. Ketika kita kaitkan dengan filsafat olahraga, yaitu yang mungkin lebih dikaitkan bagaimana kita bisa menjalankan pola pikir keolahragaan tapi dengan menitik beratkan ke nilai-nilai Pancasila. Dalam nilai Pancasila kan ada 5, ada ketuhanan, keadilan, keadilan beradab, persatuan, kerakyatan, dan juga keadilan sosial itu kan. 5 nilai tersebut bisa kita gunakan untuk kita bisa berpikir dalam sebuah falsafah olahraga, dalam kehidupan kita berolahraga. Misal dalam ketuhanan, kita bisa menggunakan nilai ketuhanan itu untuk bisa kita membuktikan bahwa dalam keolahragaan itu tidak hanya kita dalam individu kita sendiri, tapi ada Tuhan yang menyertai kita, ada Tuhan untuk tempat kita berdoa, ada tempat Tuhan untuk kita memohon. Tidak hanya bagaimana fisik kita, kemampuan kita dalam melakukan olahraga, tapi adanya Tuhan. Nah, adanya Tuhan itu juga perlu adanya pembuktian. Tuhan itu adanya seperti apa? Dengan dibuktikan ada apa? Gitu. Tuhan itu ada, tapi pembuktiannya seperti apa? Ada dunia, ada ini. Nah, itu perlu adanya pembuktian itu ya. Ilmu filsafat itu yang membuktikan hal tersebut. Gitu. Terima kasih sudah jawaban dari Leo. Tentunya pertanyaan dari saya, kan kita sebagai manusia itu olahraga kan emang penting ya bagi kita sendiri, bagi tubuh. Nah, menurut Mas, apakah ilmu filsafat ini penting untuk olahraga? Apa diperlukan dalam olahraga? Ilmu filsafat itu sebenarnya penting banget ketika kita gunakan dalam olahraga gitu ya. Rumpun ilmu olahraga itu kan banyak, dari mulai manajemen, kesehatan, pelatihan dan lain-lain. Dan dalam semua rumpun ilmu itu keolahragaan itu perlu adanya filsafat. Karena kembali lagi ke dasar filsafat itu pola berpikir kritis. Kita membuktikan apa yang ada di depan kita.
perlu adanya pembuktian dari segala hal, perlu adanya pembuktian dari segala rumpun ilmu keolahragaan. Apakah itu benar-benar bermanfaat, ataukah benar-benar itu terjadi secara semestinya seperti itu? Secara teori mungkin seperti itu, tapi belum tentu pembuktian di lapangan seperti itu. Dan itu perlu adanya filsafat sih yang mendasari hal tersebut. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, di Indonesia ini kan sendiri olahraga paling banyak diminati kan sepak bola ya. Terus Indonesia kan juga kadang masih sepak bola itu masih kalah dengan negara-negara Asia lainnya. Menurut Mas sendiri itu apa yang menjadi penyebab dari negara kita itu kalah dari negara lain? Oke, kalau dibilang kalah Indonesia di negara lain. Karena emang kalau kita melihat bahwa pola pembinaan sih, lebih ke dasar pola pembinaan. Di Indonesia pola pembinaan itu masih belum konsisten dan itu tidak terjamah ke segala sektor. Yang harusnya kita lakukan ya, yang pertama memang pembinaan usia dini. Lalu yang kedua sinergitas dari pemerintah dan lain. Lalu fasilitas yang ada di Indonesia itu belum memadai. Gitu. Bagaimana seorang atlet bisa mencapai titik terbaik dalam dirinya kalau fasilitas itu tidak bisa mendukung. Lalu yang keempat itu konsistensi dalam melakukan pembinaan itu perlu ada. Ketika dikatakan SDM Indonesia kalah, sebenarnya enggak kalah. Karena kalau kita melihat bentuk postural dari diri kita itu sama kok sama negara-negara Asia lain. Bahkan situasi geografis dan lain-lain itu mendukung untuk Indonesia dapat berkembang. Tapi hal itu tidak bisa dimanfaatkan untuk bisa melakukan pembinaan secara maksimal. Jadi diperlukan manajemen lebih lanjut. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, lanjutin tentang sepak bola mungkin ya. Bagaimana pandangan Masnya tentang kecurangan yang terjadi dalam sepak bola khususnya di Indonesia itu sendiri? Terkait dengan kecurangan yang ada di sepak bola Indonesia. Kecurangan itu kan hal yang disadari sebenarnya oleh pelaku. Kecurangan itu memang sebuah hal yang salah gitu. Sangat salah. Tapi kecurangan itu sebenarnya dilakukan oleh pihak yang mempunyai kuasa di situ. Di salah satu kalau dia melakukan kecurangan ini untuk melakukan doping itu juga merupakan sebuah kesalahan kecurangan karena itu kan buat atletnya sendiri untuk menambah stamina atau apa itu kan juga sebuah kecurangan. Terus cara pertandingan mungkin seperti sepak bola gajah atau apa itu kan juga merupakan sebuah kecurangan. Itu hal yang disengaja dan semestinya tidak dilakukan. Tapi kecurangan di sepak bola Indonesia itu hal yang sebenarnya sudah terjadi sejak zaman dulu. Kalau ya saya pernah baca sih di Vietnam kalau nggak salah. Di Vietnam itu pernah membongkar di tahun 2006 pernah membongkar kasus korupsi besar-besaran di sektor sepak bola. Dan setelah itu melakukan perombakan secara besar-besaran di federasi dia. Di tahun 2008 Vietnam masuk ke Piala Asia. Di tahun berikutnya juara Piala AFF. Lalu selanjutnya dia runner up Piala Asia. Itu kan sebuah hal yang sangat sebenarnya perlu kita telisik lebih jauh. Setelah dia melakukan pembongkaran, melakukan sebuah investigasi lebih lanjut terkait dengan kecurangan yang ada di situ, sepak bolanya bisa lebih maju. Gitu. Apa hal itu tidak mau kita coba di Federasi Sepak Bola Indonesia? Selanjutnya, kalau untuk kecurangan tadi kan petinggi dari klub tersebut yang melakukannya. Menurut pandangan Masnya nih, apa yang menjadi penyebabnya para petinggi klub tersebut melakukan kecurangan itu? Ya, ada banyak faktor sih sebenarnya ketika petinggi klub melakukan hal tersebut. Faktor internal sama eksternal. Ketika dalam faktor internal mungkin sebuah tuntutan dalam dirinya ketika dia menjadi petinggi klub perlu adanya harga diri bahwa dia bisa membawa klub tersebut untuk bisa juara. Eksternal mungkin ada faktor sponsor, faktor apa itu yang menuntut klub itu untuk menang. Mungkin nanti sponsor bisa masuk, dana-dana aliran dana bisa masuk, itu berpengaruh juga sih terhadap hal tersebut. Dan terlebih lagi
mindset dari masyarakat Indonesia, baik itu manajemen, pemain, supporter, bahwa kemenangan itu satu-satunya tujuan bagi mereka. Itu sih. Ketika mereka mungkin dalam klub itu tidak mencapai kemenangan, dianggap bahwa klub tersebut itu klub yang jelek ataupun apa. Gitu. Lebih ke negatif sih kalau mengalami sebuah kekalahan. Nah, saya ingin bertanya lagi Mas, nah, bagaimana cara kita merubah mindset yang seperti itu, yang intinya menang dan menang? Kayak perlukan proses kayak pelan-pelan dulu, jangan langsung ke puncak. Ya itu sebenarnya udah dilakukan sih sama sepak bola Indonesia, khususnya di tim nasional. Ini kan pelatih tim nasional ya, Sintayong itu lagi ada di tren positif sebenarnya. Dia bisa membawa, di awal-awal emang Sintayong menang, enggak kan? Ya, itu perlu adanya kepercayaan sih di situ. Bagaimana sebuah pola pembinaan, pola asuh itu bisa berjalan secara semestinya, ya perlunya adanya kepercayaan. Lama-kelamaan ketika kepercayaan itu diberikan dan bisa memberikan hal yang positif, lama-kelamaan mindset dari orang-orang itu akan berubah juga. Makanya itu perlu adanya proses, tidak bisa langsung kita ubah mindset kemenangan. Perlu adanya proses tapi proses itu berjenjang menuju hal yang positif tentunya. Dengan Sintayong masuk ke Piala Asia itu cukup positif. Dulu dicaci atau apa, di awal-awal melakukan program latihan seperti ini, menuai kritik. Itu kan perlu adanya proses. Ya, proses itu yang membuktikan hasil. Gitu. Jadi perlu adanya proses lebih lanjut sih terkait dengan penanaman mindset. Ya lebih lagi ke edukasi dari masing-masing klub ke supporternya. Kan ya kalau bilang supporter Indonesia itu kan gabungan dari masing-masing klub ya. Banyak klub disatukan dalam satu jadi supporter timnas. Edukasi dari masing-masing klub untuk bisa memberikan hal tersebut juga perlu adanya sinergitas dari klub itu sendiri. Itu sih. Mungkin untuk pertanyaan itu aja, kami ucapkan terima kasih atas jawabannya. Jawaban mungkin bisa lebih membuka pikiran kita lebih luas, lebih lanjut ya. Pokoknya kami ucapkan terima kasih atas jawabannya dan waktunya.